Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke. Nah, jadi sebelumnya kan saya seharusnya sharing minggu pertama, tapi ada beberapa hal. Ini yang saya bawa ini ada beberapa hal yang menjadi rema di hidup saya, yang menjadi pergumulan saya lah, yang apa yang saya dapat untuk melawan pergumulan saya. Tapi bukan berarti saya udah hebat, tapi karena saya masih bergumul sampai sekarang. Ya awalnya berat sih sebenarnya, mau apa lagi deh, cuman kayak gimana gitu rasanya. Terus juga waktu siapin ini juga sulit banget Bapak Ibu. Maksudnya nggak konsen ke Bapak Ibu ini, nggak konsen lah, ibarat doa, terus tiba-tiba kayak, ada ini, terus masalah ini, masalah itu. Ya walaupun saya masih muda ya, tapi ya saya udah mulai banyak pikiran Bapak Ibu. Semoga nggak ubanan. Nah, ya ini salah satu yang menjadi rema hidup saya sih. Tapi jadi apa yang saya sharingkan ini, ya lebih ke sharing lah, bukan firman Tuhan. Jadi ini apa yang menjadi rema hidup saya. Nah, saya bawa tema tentang bahasa asing sedikit ya Bapak Ibu. Ini bukan, ini sebenarnya ini sih, resilience. Apa ini Bapak Ibu? Apakah ini makanan? Bukan ya. Nah, ini itu adalah istilah di ekonomi. Kalau Bapak Ibu pernah nonton berita, dia bilang gini, ekonomi Indonesia resilient, dia bilang. Ekonomi Indonesia itu tahan banting. Nah, resilient ini bisa dibilang artinya tahan banting atau kuat. Kalau Bapak Ibu pernah baca berita, pernah ada yang bilang bahwa ekonomi Indonesia itu resilient. Ekonomi Indonesia itu kuat, Bapak Ibu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharingkan dan menjadi rema di hidup saya, Bapak Ibu. Saya mulai dengan satu cerita. Jadi di kantor saya punya teman orang Buddhis, Bapak Ibu. Nah, saya cerita dia, kok ada nggak sih pernah ngalamin masalah? Karena katanya ngelihat muka saya agak manyun lah, ibaratnya, karena banyak pikiran Bapak Ibu ya, walaupun sambil kerja ya inilah. Nah, terus dia bilang gini, Fer, tahu gak? Bante, saya bukan menghina atau apa ya, dia bilang gini, Bante itu pendeta di Buddhis. Dia bilang, kamu tahu gak, Fer? Ada Bante itu dulu dia jabatannya direksi di perusahaan A. Terus dia bilang gini, di Buddhis ini kenapa saya suka? Dia bilang kayak gitu. Karena apa? Karena kita itu menghindari masalah, dia bilang. Kenapa? Ada buku namanya A Man Who Sold His Ferrari gitu. Maksudnya, dia jual semua hartanya, dia jadi monk, dia jadi biksu. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena kalau ketika kita punya sesuatu, kita makin stres. Ketika kita punya pasangan, makin stres Bapak Ibu. Makin stres ya, punya anak makin stres, dia bilang gitu. Nah, dia bilang gini, kalau aku sih beda Fer tipenya. Aku lebih milih orang yang terima aku, misalnya di dalam hubungan ya. Kalau dia nggak terima, yaudah kita pisah. Gue cari yang lagi yang mau terima aku, dia bilang gitu. Oh, kalau dalam banyak hal dia kayak gitu Bapak Ibu. Dia lebih mikir, dia menjauhkan masalah. Tapi kita tahu Bapak Ibu ya, dalam hidup ini nggak ada yang namanya nggak ada masalah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak ada masalah, ya artinya kita ada di surga sama Tuhan. Nah, itu ya. Maksudnya kalau kita bebas dari masalah. Dan ini yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu. Cukup berat untuk saya laluin jujur, walaupun mungkin kelihatannya kayak lebay banget sih. Kan tapi ya cukup berat lah Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin membawakan tema tentang resilient, di mana resilient ini itu artinya lebih ketangguh, kuat, dan tahan banting Bapak Ibu. Nah, Tuhan juga bilang di Alkitab, Tuhan menyuruh kita untuk kuat juga Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Tuhan juga bilang Bapak Ibu ya, kalau jalan nggak akan selalu rata. Amin Bapak Ibu. Langit gak akan selalu biru, laut gak akan selalu teduh. Tapi Tuhan janjiin satu hal. Next scenario di Yesaya Tuhan bilang gini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Jadi Tuhan gak pernah janji kalau kita jalan selalu mulus, jalan selalu rata, ini selalu baik lah, enggak. Tapi yang Tuhan janjiin apa? Tuhan janjiin ini Bapak Ibu. Dia akan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita pergumulkan dalam hubungan kita, dalam keuangan, dalam pekerjaan, apapun itu, tapi percaya dalam masa depan juga yang pasti Tuhan akan selalu menuntun. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak pernah janji kalau jalan selalu rata. Nah, kesalahan beberapa kita sebagai orang percaya adalah itu, ikut Tuhan biar sukses, padahal belum tentu. Kita butuh lewatin jalan yang panjang. Amin Bapak Ibu. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan itu juga mau kita menjadi kuat dalam dunia ini. Tuhan mau kita belajar kuat dalam dunia ini. Saya ambil contoh dari kisah murid-murid Yesus yang kita tahu bahwa dia dulu pengikut Yesus yang setia Bapak Ibu ya. Tapi dia punya salah prinsip. Prinsipnya adalah, nanti Tuhan Yesus adalah raja di dunia ini. Kalau Tuhan Yesus jadi raja, aku bisa jadi menteri. Karena itu mereka semangat ikut Tuhan Yesus. Jaga Tuhan Yesus, pokoknya bodyguard, pokoknya semangat deh. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, ada yang pulang kampung, bahkan Alkitab sampai jelaskan ada yang pulang kampung, bahkan ada yang lupa.
Ada yang udahlah, kita nggak akan jadi menteri, udah pulang kampung aja jadi petani, jadi ini lagi, nelayan lagi. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan adalah kita harus kuat Bapak Ibu. Kita punya harapan, kita punya iman. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Nah, ya ini saya sebelum saya masih sedikit sharing, tapi sebenarnya ini masih lihat selanjutnya sih. Jadi saya berasa makin dewasa, saya makin banyak mengandalkan diri saya sendiri Bapak Ibu. Dulu waktu saya SMP, SMA, saya ikut Tuhan getol banget. Sampai mama bilang pulang malam terus. Saya Selasa doa, terus Rabu ada doa remajanya, Kamis latihan musik, Jumat ada ibadahnya, Sabtunya baru istirahat, Minggunya baru gereja lagi. Nah, sampai pulangnya lu nggak usah di rumah cuma buat tidur. Dulu saya kayak gitu Bapak Ibu. Karena saya ngerasa ya mengandalkan Tuhan banget lah, saya punya harapan dan lain-lain. Tapi ketika makin dewasa, makin berat, nah mulai keganti. Saya mulai mengandalkan diri saya sendiri Bapak Ibu. Dan saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alamin juga ya. Oke, kita next dulu. Nah, di Efesus 6 ayat 10 berkata seperti ini Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat. Jadi Tuhan Yesus sendiri suruh kita kuat. Jadi Tuhan bukannya menghilangkan masalah kita, tapi Tuhan bilang, kuat. Karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu, diberikan kekuatan beda dengan kita pakai kekuatan itu Bapak Ibu. Diberikan beda sama kita pakai. Tuhan jelas-jelas kita bilang memberikan kita kekuatan ya Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan kita kemampuan. Tapi berbeda kalau kita pakai atau enggak Bapak Ibu. Amin. Ngerti maksud saya? Maksudnya Tuhan itu ingin kita menjadi kuat. Tuhan udah beri ini, gue udah kasih kamu kemampuan. Gue udah kasih kamu kekuatan, gue udah kasih janjinya. Tinggal gimana kita bisa nangkap janji Tuhan itu. Gimana kita dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, dalam masalah ada utang dan lain-lain, gimana kita bisa menangkap, Tuhan, aku percaya Engkau yang cukupin. Tapi bukan berarti kita malas-malas Bapak Ibu. Amin. Oke, next lagi Naldi. Nah, di Efesus 6:10 bilang juga, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Tuhan nuntut kita, Tuhan juga mau kita kuat Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga tahu kita manusia, jangan nggak selalu rata dan lain-lain Bapak Ibu. Tapi kita percaya, Tuhan kita harus kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, sedikit sharing lagi, dulu pas lagi kuliah, ada teman saya, menurut saya cukup luar biasa sih, tapi saya udah ketemu sekarang pas kuliah. Dulu kuliah saya juga cukup on fire lah. Kalau sekarang mungkin terlihat lebih lesu ya, saya lagi berusaha untuk on fire lagi. Nah, dia bilang gini, gimana sih cara kita membawa Tuhan dalam hidup kita? Dia bilang simple. Dia kasih contoh. Kayak aku, dia bilang. Kalau aku, ketika aku naik busway nih, terus aku bilang, Tuhan, aku naik busway yang mana ya? Ya Tuhan gak akan jawab, yang itu. Kalau Tuhan jawab, dia bingung. Wah, suara yang mana? Dia takut gitu ya. Tapi dia gak gitu, dia nungguin. Oh, rame. Oh Tuhan, aku bukan naik yang ini ya Tuhan ya. Aku tunggu satu lagi ya. Duduk lagi, yang kedua sepi Bapak Ibu. Dia naik, terus yang kayak Tuhan, aku pakai baju apa ya? Sesimpel itu Bapak Ibu. Nah, apakah kita di umur-umur dewasa ini, saya sih jujur merasa, saya banyak mengandalkan diri saya sendiri. Saya mulai melihat dengan, gue mampu gak ya? Gue bisa gak ya? Bukan, Tuhan pasti mampuin aku Bapak Ibu. Jadi yang beberapa hal, ini juga masih menjadi pergumulan saya juga masih berat lah ibaratnya. Ya ini menjadi pergumulan saya Bapak Ibu. Oke, next Naldi. Nah, Rasul Paulus pernah berkata Bapak Ibu, bahkan ada lagunya ya di kekecilannya itu ya. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan supaya kuasa Tuhan turun meneguh aku ya. Aku nggak gitu kerjanya. Nah, yang saya bilang bahwa ya Tuhan itu manusia itu memang kita makhluk yang lemah Bapak Ibu. Tapi di saat kita lemah, kalau kita percaya janji Tuhan Bapak Ibu, kita pasti bisa laluin. Amin. Dalam proses ini ada zaman sekarang istilahnya quarter life crisis. Bahkan saya kaget anak-anak remaja umuran Brian guys itu udah mulai mikirin. Dulu saya waktu umuran mereka malah mikirin stres gitu, malah saya stres, saya malah main-main lah, jalan-jalan lah, happy-happy lah. Tapi waktu di umur sekarang, waktu kita diskusi di atas, mereka mulai ada pergumulan Bapak Ibu. Mulai ada pergumulan, gimana ya ke depan ya? Ini ya, itu ya, aku mau ini, mau itu. Mulai banyak Bapak Ibu. Dan ya itu tugas orang tua dan tugas kita, baik kakak-kakaknya dan tugas untuk mengingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin Bapak Ibu. Dan apapun yang dialamin,
ya itu yang terbaik buat kita, tapi kita bukan malas-malesan, kita bukan jadi biasa-biasa aja, tapi kita jadi orang yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Oke, next kali. Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa ya kalau kita mengandalkan diri kita itu berat Bapak Ibu. Apalagi di dunia yang sekarang, apa mulai canggih, mulai ada AI itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya apa aja, dia jawab. Saya aja bahkan belajar bahasa Inggris pakai AI sekarang. Saya chat, saya bilang, bisa gak kita ngobrol? Yes, sure. Dibilang biasa. Saya nanya, gini. Terus dia jawab. Terus dia nanya saya balik. Jadi kayak, wah, ini luar biasa Bapak Ibu AI ini. Dan ya, makin menakutkan sih. Cuma kita percaya sama janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke. Nah, ada satu ayat yang luar biasa nih. Next tadi. Ayat ini bikin kita agak bingung Bapak Ibu. Di Yesaya 43 itu bilang gini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada yang aneh dari ini Bapak Ibu? Ada satu yang aneh. Kenapa? Karena dia kebalik. Jadi awalnya kalau Bapak Ibu bilang nih, orang-orang menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Wih, keren. Bisa Raja Wali kok dia jadi lari? Bukannya kalau makin kuat malah terbang terus ya? Oh, kok selanjutnya malah jalan? Bukannya makin kuat makin terbang, kok makin lemah? Nah, di sini saya bingung sih, kayak kok Tuhan bilang kalau kita menantikan Tuhan kita malah makin lemah, makin dari terbang makin lari jalan. Harusnya kan kita jalan, makin kuat kita mungkin makin lari kuat makin jauh, mungkin kita bisa terbang. Benar gak Bapak Ibu? Kita makin kuat, tapi ini balik. Nah, yang saya tangkap adalah bahwa Tuhan bilang kalau kita menyertakan Tuhan dalam kita nggak perlu ibaratnya kita tinggal serahin semua ke Tuhan. Bapak Ibu, kita tinggal berjalan, kita berani berjalan dan sisanya kita serahin ke Tuhan. Karena kalau kita usaha kita sendiri, ketika kita terbang, kita jatuh, kita gagal, kita stres Bapak Ibu. Tapi Tuhan di ayat ini bilang, kalau kamu menanti-nantikan aku, kamu seperti Raja Wali yang terbang, terus lari, terus jalan santai, biar aku yang bekerja buat kamu. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang berusaha saya cerdas, walaupun mungkin nanti orang bilang, orang muda biasanya bilangin, kita semales-malesan dong. Enggak gitu Bapak Ibu. Karena selanjutnya di next tadi, ini yang perumpamaan yang saya suka banget sih. Di Matius 7 ayat 24 sama 27 bilang gini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, kalau kita dengar firman Tuhan, ya tinggal kita nangkapnya seperti apa? Kita diri rumah di atas batu, kita lakuin atau kita selanjutnya ya kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan habislah kerusakannya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu bangun rumah itu. Kita juga perlu berperilaku, kita perlu action juga, nggak pasif. Jadi ketika Tuhan bilang kalau kita punya pengharapan sama Tuhan bilang, udah nggak usah terbang lagi, lari aja. Udah kita lama-lama, udah nggak usah lari, jalan aja. Aku menyertai kamu. Tapi kita perlu action juga, Bapak Ibu. Nggak kita tiduran, nggak kita santai. Nah, di ayat ini juga berkata bahwa selain kita udah punya kita udah lakuin, kita udah kasih terbaik, tapi bisa datang hujan, bisa datang badai. Jadi dalam hidup kita ketika kita jalanin, kita tahu Tuhan punya rencana, Tuhan suruh kita yang terbaik. Tapi ya masalah pasti bakal datang Bapak Ibu. Pasti ada masalah datang banget. Tuhan di Alkitab jelas bilang, kuatlah. Karena bukan ibaratnya tenanglah, istirahatlah, aku aja enggak gitu Bapak Ibu. Kita juga tetap harus bertindak Bapak Ibu. Nah, di ayat ini tiba-tiba kedua hal ini ya, orang yang udah berusaha juga, orang yang udah dengar firman Tuhan sama-sama mengalami hujan. Terus banjir. Nah, kadang kita berkata bahwa hujan badai masalah. Tapi ada untuk orang-orang lain kayak hujan itu berkat Bapak Ibu. Nah, Alkitab ini juga menyampaikan gini. Nggak cuma masalah yang bisa bikin kita pergi dari Tuhan, nggak cuma masalah yang bisa bikin kita down, ternyata berkat Tuhan yang berlimpah-limpah pun bisa bikin kita down Bapak Ibu. Bisa bikin kita jauh dari Tuhan. Tinggal ini beda firman lagi sih. Cuma ya ini macam-macam dasar Bapak Ibu. Cuma yang saya mau sampaikan ketika kita untuk menjadi kuat itu, kita percaya sama janji Tuhan. Karena Tuhan mau kita kuat. Walaupun di saat kita kuat, mungkin apa yang terjadi nggak sesuai sama yang kita rencanain. Kita bisa kena PHK, kita susah cari kerja, jualan juga susah, capek-capek,
dan lain sebagainya, kita pasti alamin Bapak Ibu. Cuma disitulah gimana kita berserah sama Tuhan, disitulah gimana kita bisa do the best, lakukan yang terbaik, dan sisanya biar Tuhan yang bertindak Bapak Ibu. Bukan berarti kita malas-malasan, karena saya berasa ketika saya down, ya Wina juga bilang kalau terus down terus kapan actionnya, kapan kerja, kapan do the bestnya. Karena ketika kita down, psikologi kita down Bapak Ibu. Kita malah kalau saya ya, dulu saya malah scrolling TikTok, saya cari-cari pembelaan, saya cari orang-orang yang kaya. Oh, ini papanya berduit. Oh, ini dari papanya lah. Oh, ini dia itu. Saya mulai cari pembelaan diri saya sendiri. Bukannya saya bisa kayak gini juga nih. Oh, saya cari apa yang membuat saya bisa kayak gini. Harusnya kayak gitu kan Bapak Ibu. Tapi ketika kita down malah sebaliknya. Nah, itu dia kenapa ya kita perlu tahu bahwa janji Tuhan yang terbaik, tapi kita juga perlu lakuin something. Amin Bapak Ibu. Oke, ayat terakhir. Nah, di ayat terakhir saya mau bawa tentang Tuhan tuh siapin kita juga di Alkitab bawa senjata-senjata Allah. Di Yesaya 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Alkitab juga bilang ini, hari-hari itu makin hari makin jahat. Ini bukan kita yang bilang, bukan siapapun yang bilang, tapi Alkitab yang bilang, Tuhan yang bilang, hari-hari itu makin jahat, makin susah. Bahkan saya berasa dulu saya cari kerja gampang. Bukan sama, tapi saya berasa dulu gampang. Saya apply, terus tinggal saya tolak, ini nggak cocok, tolak. Nah sekarang boro-boro, susah banget Bapak Ibu. Saya pasti apply mana-mana nggak ada panggilan. Saya juga bingung kenapa ya, karena ya makin sulit Bapak Ibu. Cuma Alkitab juga bilang, hari-hari makin sulit. Nah Tuhan kasih kita sesuatu. Jika jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkanlah kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sisi jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam rohmu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, saya mau highlight satu Bapak Ibu. Di sini Tuhan gambarkan bahwa seperti panah api Bapak Ibu ya. Memadam semua panah api. Nah, Bapak Ibu kalau orang panah itu ketahuan nggak? Kita kadang kalau panah itu nggak ketahuan ya Bapak Ibu kalau nonton lihat, aku mau panah ya. Kamu siap-siap aku panah. Gitu loh Bapak Ibu. Enggak ya. Bahkan kalau sniper pun dia tempatnya paling jauh, dia bidik, dia tempat paling jauh biar nggak ketahuan Bapak Ibu. Nah, iblis itu bekerja seperti itu Bapak Ibu. Dia bekerja dari jauh, dia bekerja nggak tiba-tiba datang kayak film SpongeBob, Finding X-Men gitu tiba-tiba datang. Kita nggak gitu Bapak Ibu, atau kita lagi doa tiba-tiba kursi goyang, nggak gitu Bapak Ibu. Kayak dulu Papa pernah lagi ke Karawaci terus ada sampah pindah. Oh, iblis lawan saya nih. Terus doain, ternyata mama yang pindahin. Maksudnya iblis tuh nggak kayak gitu Bapak Ibu sekarang. Iblis itu lebih keren. Dia pakai cara-cara simpel dari HP, gadget, dari dari banyak hal lah. Sekarang iblis itu nggak kuno Bapak Ibu. Dia mulai pakai panah api. Dia mulai serang kita dari jauh. Kita nggak tahu kalau itu iblis yang lagi bekerja dalam hidup kita. Kalau dulu kita tahu, ini ada iblis nih, tinggal doain, bener ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ini iblis gak ya? Atau ini apa ya? Nah itu Bapak Ibu. Iblis itu sekarang kayak gitu. Nah gimana cara kita ngelawannya? Tuhan udah sediain pedang roh, firman Tuhan, terus perisai iman, terus baju, terus kasut keadilan, biar kita bisa cerita. Pokoknya kalau ini sih bisa sendiri lagi Bapak Ibu ya, bisa dijelasin sendiri lagi per bagiannya. Cuma yang saya mau sampaikan adalah ya yang saya alamin, ini yang saya belajarin untuk saya bisa keluar dari pergumulan saya, bahwa ya Tuhan mau kita menjadi kuat Bapak Ibu, dan pergumulan itu pasti datang. Kita nggak tahu tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu Bapak Ibu. Cuma kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Walaupun mungkin jalan nggak selalu rata, nggak selalu mulus, bisnis ekonomi goyang, tapi Tuhan selalu menyertai. Amin Bapak Ibu. Oke, mungkin mau nyanyi satu lagu, Parsela mungkin boleh ya Pak? Daniel juga boleh. Tapi sebelum nanti Papa lanjutin. Nah, ada satu lagu Bapak Ibu. Sebenarnya ayat firman. Di mana ya saya mulai belajar juga untuk ketika kita ngalamin masalah Bapak Ibu, ketika kita down, ketika kita down lah Bapak Ibu ya. Kita bisa nyanyiin lagu ini. Kita nyanyi refnya aja. Nah, Alkitab sih yang justru through
dalam kelemahan. Kuasa-Mu menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Lagi Bapak Ibu ya, lagu simpel sih, cuma gitu ulang-ulang doang. Justru dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Ya Bapak Ibu, jadi firman saya singkat. Memang saya ingin Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alamin, mungkin sulit Bapak Ibu, apalagi soal keuangan ya, karena saya juga mulai mengalami di mana kita berserah ya kita nggak dapat duit juga. Yang kita bisa lakukan, kita harus do something, kita harus lakukan sesuatu biar kita bisa dapat uang itu kan Bapak Ibu. Cuma ya saya belajar untuk fokus sama kehendak Tuhan. Saya belajar bahwa Tuhan saya ini orang yang lemah Tuhan. Saya mau ya Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan menjadikan kuasa Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Oke, saya sudah selesai. Thank you Bapak Ibu. Mungkin Bapak bisa lanjutin.